Satu rangsangan yang tidak asing lagi mulai terasa. Kepalanya pening, badannya terasa panas dan dingin. Dan wajah lelaki yang duduk di depannya begitu menggoda. Mawar tak kuasa untuk menolak ajakan lelaki itu untuk diajak ke kamar. Menyerahkan dirinya bulat-bulat di atas kasur, Mawar ini digagahi dengan buas. Berkali-kali hingga keduanya tergeletak di atas kasur. Seperti dua boneka kayu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Min Channel. Gimana kabarnya, sehat kan? Di video kali ini aku nggak ceritain serem-serem dulu ya. Nah, video kali ini aku akan menceritakan seorang gadis yang kena mangsa dukun cabul. Mau tahu kelanjutan ceritanya seperti apa? Jangan lupa disubrek-subrek ya, dan tonton sampai habis. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, mending kita langsung aja menuju ceritanya. Kisah ini bermula dari seorang wanita yang ingin mendapatkan hati seorang anak pengusaha kaya, agar dapat merubah nasibnya gitu. Bukannya mujur, tapi malah penyesalan yang ada. Sebut saja dia Mawar. Mawar ini berasal dari keluarga yang sederhana. Pergaulan hidup di perkotaan besar, serba uang, perlahan-lahan mengubah kesederhanaannya. Ya, Mawar yang sekarang jauh berbeda dengan Mawar yang dulu. Mawar ini mengukur segala-galanya dengan nilai uang. Sebab inilah Mawar memutuskan hubungannya dengan Nurdin, seorang pemuda kampung yang miskin karena lilitan hutang ayahnya kepada lintah darat. Nurdin terpaksa menjadi petani dan memusnahkan impiannya jadi seorang sarjana pertanian yang ingin menyumbangkan ilmunya kelak untuk merubah desanya yang masih tertinggal. Nasib Nurdin memang tidak seberuntung kekasihnya. Mawar bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Mawar ini ngekos berdua dengan temannya. Sebut saja dia Sari. Sari dan Mawar, mereka berdua ini tinggal sekamar gitu. Demi menghemat uang kiriman dari orang tua yang pas-pasan di kampung katanya. Mereka berdua ini tidur berdua berdesakan di atas kasur gitu. Barang-barang milik pribadi mereka terpaksa dijejelkan di pojokan kamar, agar ada sedikit kelonggaran gitu di dalam ruangan yang sempit itu. Singkat cerita, sudah lama Mawar menaruh hati kepada kakak tingkat di kampusnya. Sebut saja dia Roman, pemuda berwajah ganteng, body atletis, hobi manjat tebing, dan olahraga ekstrim lainnya. Kakak tingkat yang banyak diidolakan mahasiswi gitu. Untuk mendapatkan perhatian Roman ini, mereka berlomba-lomba tuh menggelar parade. Kayak caper gitu. Mirip kayak Pragawati di atas meja panjang gitu, yang sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian dari penontonnya. Seketika, Mawar ini mempunyai ide jahat buat ke orang pintar gitu. Terus dia ceritalah sama Sari ini. Maksudnya sih tadinya mau nyari dukungan gitu. Tapi Sari ini malah bilang ke Mawar, kira-kira seperti ini ucapannya. Jangan gampang percaya sama orang. Apalagi orang yang belum kau kenal baik. Apalagi percaya dukun. Musyrik tahu. Di zaman modern ini, percaya dukun, percaya klinik, kayaknya kamu ketinggalan zaman banget. Tahu gak? Rata-rata dukun cuma pembohong besar. Mereka bahkan tidak bakal mampu menemukan dompetnya sendiri yang diambil copet. Begitu yang dikatakan Sari, sahabat karibnya. Nasihat Sari ini mirip banget yang dikatakan sama ibunya. Jangan mudah percaya sama orang asing. Jangan gampang terbuai omongan orang yang baru dikenal. Jangan percaya dukun. Tentu dengan banyak penekanan di sana-sini, sebagaimana umumnya nasihat seorang ibu kepada anak gadisnya. Khawatir kalau anak gadisnya bakal salah jalan, atau ditimpa hal yang merusak masa depannya gitu. Tapi Mawar bukanlah Mawar jika tidak membangkangi nasihat dari pesan orang tuanya sendiri. Dia cari-cari tuh info tentang orang pintar lewat medsos. Alhasil nemu dong dia. Singkat cerita, jadi sore hari itu, Mawar nekat tuh mendatangi rumah yang bercat putih. Penduduk sekitar
justru memilih untuk menghindar, berurusan dengan pemilik rumah itu. Namun, rumah itu selalu kebanjiran tamu dari orang-orang yang jauh. Si pemilik rumah kabarnya adalah orang pintar. Rumah bercat putih yang didatangi Mawar itu terlihat sangat sepi. Perkarangannya luas, banyak berdiri pohon Kamboja putih. Aroma Kamboja yang sangat menyengat penciuman menambah kesan angker rumah itu. Keinginan itu dia batalkan ketika melihat ada pemuda muncul dari dalam rumah. Pemuda itu berjalan menghampirinya. Kini niatnya itu semakin bulat. Poin penting dari keputusannya, Romain adalah anak dari seorang pengusaha kaya. Kemapanan seorang pria memang sering dijadikan ukuran bagi seorang wanita untuk menjatuhkan pilihan terhadap siapa lelaki yang pantas jadi pasangan hidupnya. Tiba-tiba pemuda itu bertanya, "Selamat sore, adik nyari siapa?" "Sore mas, apakah benar ini rumahnya?" "Benar dik, ini rumah Ki Prapto, saya sendiri orang yang adik cari itu." Sepasang mata Mawar terpaku oleh lawan bicaranya. Tidak bergeming menatap paras pemuda itu, sangat ganteng. Belahan pada dagunya pertanda kejantanan, menjanjikan petualangan dahsyat idaman para wanita. Beberapa kancing dari bagian atas kemeja hitam yang dipakai lelaki itu terbuka. Nampak otot dada yang kencang, dipenuhi bulu-bulu halus, mirip bulu dru. Imajinasi liar mulai menggerayangi akal sehat Mawar. Suatu rangsangan yang sangat dikenalinya mulai bermain hebat. Mawar tidak menolak diajak ke dalam rumah putih itu. Lelaki itu bertanya, "Benarkah kamu menginginkan ilmu peletku? Kamu tahu bukan bagaimana caranya mentransfer ilmu itu?" Sepasang mata lelaki itu tajam melihat ke arah Mawar. Karena menundukkan kepalanya, Mawar tidak mengetahui bagaimana lelaki di hadapannya itu. Dengan pandangan mata yang sangat rakus, sudah menelanjangi tubuhnya. Hingga di belahan dada Mawar yang sedikit terbuka dan menonjol, mata lelaki itu berhenti sebentar, memperhatikan dua bukit ranum terlihat walau hanya sedikit saja. Lelaki itu mendengus perlahan, mungkin membayangkan bagaimana pengalaman dahsyat yang bakal ditemukannya nanti jika Mawar menyetujui syarat yang dia berikan. "Aku tahu syaratnya dan aku siap menjalaninya. Minumlah ini." Pria di hadapannya mempersilahkan sambil menyodorkan gelas yang berisi air ke dekat Mawar. Tanpa pikir panjang, Mawar meneguk isi gelas sampai habis di tangannya. Tidak lama itu, satu rangsangan yang tidak asing lagi mulai terasa. Kepalanya pening, badannya terasa panas dan dingin, dan wajah lelaki yang duduk di depannya begitu menggoda. Mawar tak kuasa untuk menolak ajakan lelaki itu untuk diajak ke kamar. Menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada syarat yang diberikan seorang lelaki yang baru saja dia kenal lewat medsos. Di atas kasur, Mawar ini digagahi dengan buas. Berkali-kali hingga keduanya tergeletak di atas kasur. Seperti dua boneka kayu. "Sudah kutanamkan peletku di dalam rahimmu. Kau bisa ikuti petunjuk dan syarat selanjutnya. Semuanya sudah aku tuliskan di kertas." Dan Mawar ini, sebagai wanita, dia sudah kehilangan apa yang bisa dibanggakan kepada calon suaminya nanti. Philip Mambor Manokwari 10/2010. Gimana guys ceritanya? Ambil pelajarannya ya. Jangan pernah percaya sama orang yang belum dikenal. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Kalau kalian suka, jangan lupa di like ya.